Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati Tenang Anti Galau. Ahilman, lanjut ya. Tadi kita sudah mendapatkan gambaran sedikit bagaimana kita harus bersikap dalam kondisi mungkin situasi hati yang lagi galau. Tapi biasanya Ahilman, kalau kita tuh menghadapi situasi-situasi seperti ini kan ada saja ya kita itu mungkin galaunya tadi berlebihan atau mungkin stres, burnout, macem-macem gitu ya. Terus misalnya kita curhat sama orang, itu sih karena kurang iman gitu. Tapi kan kadang-kadang itu bukan hal yang apa ya, yang enak untuk didengar ya bagi orang yang sedang merasakan hati yang nggak enak ini gitu. Tapi apakah statement itu sepenuhnya bisa dibenarkan? Seperti apa? Iya, sebenarnya kalau mau lebih keras ya banyak, bukan hanya kurang iman ya, kurang tobat, banyak dosa gitu kan. Kurang syukur, macam-macam banyak gitu, gitu kan. Tapi ya apapun itu yang terjadi, kita harus memahami bahwa tidak ada satu musibah pun yang terjadi dalam hidup kita kecuali disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kita. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kamu sekalian kecuali disebabkan ulah tangan kamu sekalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah sedang memaafkan lebih banyak kesalahanmu. Berarti sekarang memang cara pandang kita memahami ujian, memahami musibah itu harus lebih besar gitu. Saat Allah mengujimu, bukan berarti Allah membencimu. Justru karena Allah mencintaimu. Maka Allah titipkan ujian sebagai pesan cinta kepadamu. Allah sedang memelukmu, Allah sedang membelai kepalamu gitu. Allah sedang ingin membersamai hidupmu. Barangkali selama ini kita jauh dari Allah. Maka Allah titipkan ujian itu. Dan ya tidak ada persoalan ketika kita dibilang kurang iman, ya iya gitu. Justru pertanyaannya adalah kalau kita merasa kurang iman terus harus gimana gitu. Berarti kan tingkatin imannya, tambahin imannya, deketin Allahnya, lebih taat kepada Allah, lebih yakin ke Allah gitu. Nah sampai pada titik kita tuh merasa bahwa ya udah semua akan baik-baik aja karena bersama dengan Allah. Jadi yang membuat orang itu jadi tambah rapuh karena dia tidak menjalaninya bersama Allah. Iya, betul. Jadi dia mengharapkan apa ya? Menyandarkan semuanya bukan kepada Allah ya. Bahkan mungkin pada diri sendiri. Gitu. Nah itu yang bikin jadi rapuh, bersandar ke makhluk salah. Kita juga makhluk kan? Iya. Kan ada istilah udah jangan berharap kepada manusia. Kan kita juga manusia gitu. Berarti berharap ke orang lain juga salah. Berharap ke kita sepenuhnya juga salah. Nah kita ini kuat, kita ini hebat karena Allah bersama dengan kita. Nah sekarang gimana cara mengundang Allah itu untuk hadir bersama dengan kita? Nah itu poinnya. Maka sekarang keadaan sulitmu memang membuatmu ada di bawah. Tapi bukannya saat kamu di bawah, kamu lebih banyak waktu untuk bersujud dan meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. So ini yang menjadi penting. Yang penting dari musibah itu bukan musibahnya Mbak Mila. Tapi yang paling penting adalah hikmahnya. Dari musibah itu tambah membuatmu dekat sama Allah atau tidak. Bahkan mohon maaf, kalau kita mau lebih besarkan gitu. Jadi apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah ujian. Kaya, miskin, sehat, sakit, lapang, sempit. Itu ujian. Nah, ujian itu nanti jadi dua tuh. Akan jadi nikmat. Kalau dengan ujian membuat kita tambah dekat dan taat ke Allah. Dikasih kaya, tambah dekat ke Allah, nikmat. Dan tapi mohon maaf, dikasih sulit pun, dikasih miskin pun, tapi dalam keadaan miskin itu masih tetap teguh yakin ke Allah, itu nikmat. Betul. Bukankah Bilal bin Rabah itu diuji dengan kemiskinannya? Tapi bukankah beliau mendapatkan kenikmatan dari rasa miskin hamba sahaya yang dia dapatkan? Kenapa dia nikmat? Dia disebutkan orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Mohon izin, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Karena semuanya adalah ujian, akan jadi nikmat kalau tambah dekat ke Allah. Begitu sebaliknya. Kalau ujian itu membuatmu jauh dari Allah, itulah musibah yang sebenarnya. Dikasih kaya,
tapi malah jauh dari Allah, gelisah nggak? Gelisah. Gelisah, karena merasa dunia itu kayak nggak ada habisnya. Ya? Dikejar-kejar dunia. Gitu. Gelisah, tapi juga nggak bisa bilang gini, kaya tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi miskin. Tapi dalam konteks, ketika jauh dari Allah. Kaya kalau jauh dari Allah, gelisah. Betul. Ya apalagi susah jauh dari Allah, tambah susah. Lagi gitu ya. Jadi indikatornya bukan itu. Indikatornya adalah semua adalah jalan yang membuat lo bisa makin dekat dengan Allah. Berarti pertanyaannya begini, yang ngasih tenang itu siapa? Allah. Bukan harta yang banyak. Bukan. Yang ngasih tenang itu siapa? Allah. Bukan pangkat jabatan yang tinggi. Jadi kalau sekarang ada orang dikasih pangkat, dikasih jabatan, tapi nggak tambah dekat ke Allah, itu yang bikin dia tidak mendapatkan kebaikan. Betul. Rumah tangga. Tujuannya dekat ke Allah. Kalau dengan adanya pasangan tidak membuat kita dekat ke Allah, itu maka mohon maaf biasanya jadi musibah. Seseorang itu akan diuji dari sesuatu yang paling dia cintai dan paling dekat dalam hidupnya, selama tidak membuat dia dekat ke Allah. Ini Masya Allah bahasannya, tapi kita tidak terasa waktunya sudah habis. Ahilman, Insya Allah nanti kita akan sambung lagi ya di episode-episode berikutnya. Tapi Masya Allah hari ini saya mendapatkan banyak insight, banyak pencerahan. Mudah-mudahan para pemirsa yang sekarang mungkin sedang merasakan hati yang galau, sedikit banyak nanti setelah mendengarkan tausiahnya dari Ahilman ini ada sedikit kelegaan ya. Tahu bagaimana harus bersikap, itu yang paling penting. Supaya itu tadi mengejar RISS tadi ya. Masya Allah. Ahilman sehat-sehat selalu. Amin, insya Allah. Untuk bisa terus berbagi ilmu dengan kita. Nah pemirsa, saya sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa berkah, dan menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu syar'i. Saya Mladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.